Bapa di dalam kerajaan surga, pujian yang kami naikkan berasal dari hati kami yang paling dalam. Bahwa kami ingin mencintai-Mu, menyembah-Mu lebih dalam lagi dari waktu ke waktu ya Tuhan. Pengenalan kami akan Tuhan adalah pengenalan yang terus bertumbuh ya Tuhan. Kami tidak hanya ingin berkenalan sesuatu hal yang superficial atau permukaan saja, tetapi perkenalan kami dengan Engkau ya Tuhan adalah keintiman yang dalam ya Tuhan. Oleh karena itu setiap diri kami telah hadir di rumah Tuhan ini meresponi panggilan Tuhan, dan kami rindu bahwa Engkau bersabda kepada kami, berbicaralah kepada kami supaya kami dapat mengenal Engkau, mencintai-Mu ya Tuhan, dan kebenaran-Mu memperbaharui hidup kami ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang melingkupi tempat ini supaya setiap diri kami dapat berkonsentrasi ketika kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Roh Kudus di dalam hati kami berdoa kiranya Engkau bekerja memperbaharui hati jiwa kami ini, karena kami sadar tanpa pimpinan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, maka hati kami akan condong kepada hal-hal yang salah. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan dan pimpinan-Mu, kami percaya bahwa Engkau akan memampukan kami supaya kami dapat menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Mohon kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap diri kami di dalam mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan tema kita pada hari ini terkait dengan kata akulah. Hari ini kita membahas tentang akulah terang dunia. Mari kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Kalau sudah, saya akan membacakan ayat 12, Bapak Ibu boleh membacakan ayat 13, kita berespon seperti demikian, silih berganti sampai ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku." Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan. Waktu ia mengajar di dalam bait Allah, tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Satu bagian lagi dari pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-5. Ini adalah kisah di mana orang buta disembuhkan oleh Yesus. Dan ketika Yesus sedang berjumpa dengan orang buta itu, di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-5, Yesus berkata begini, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia itu." Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira setiap diri kita setuju bahwa dunia kita akhir-akhir ini semakin jahat, bukan? Dunia yang kita tinggali ini semakin merosok moralnya, dan juga kita menemukan bahwa dunia kita ini semakin kacau dari waktu ke waktu. Lihat saja bagaimana kita tinggal di bangsa ini yang penuh dengan berbagai permasalahan yang terjadi, yang membuat banyak masyarakat marah, kesal, ataupun juga merasa kenapa bisa terjadi demikian. Bapak Ibu, tentu saja kita mendengar berita-berita yang seringkali berseliweran hari-hari ini, di mana sebuah produk yang harganya 12.000 sekian sebenarnya harga 10.000, ya. Maka seringkali di dalam media sosial dimunculkan sebuah kalimat, ya, kenapa sih hal-hal kecil saja harus berbohong begitu ya? Kenapa harus berbohong untuk hal-hal yang kecil? Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya masalah itu, ada masalah-masalah lain
Di mana kita tahu bahwa ternyata bukan hanya kasus produk yang kita seringkali gunakan, tetapi kita melihat bahwa pengadilan pun tidak adil. Ada orang yang mencuri hanya ayam begitu ya, mencuri sebalok kayu dan sebagainya, hukumannya bisa bertahun-tahun. Tetapi mereka yang mencuri triliunan rupiah tidak dipenjara sebagaimana semestinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka banyak orang di dalam dunia, khususnya di dalam bangsa ini, yang berlomba-lomba memberikan hashtag kabur saja dulu. Kabur saja dulu. Sebuah kalimat yang menandakan bahwa rasanya kok tidak senang tinggal di dalam dunia ini. Kok di dalam bangsa ini semakin merosot, dan ini menjadi tekanan di dalam kehidupan setiap diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi tindakan kita sebenarnya? Apakah kabur saja dulu itu adalah sesuatu hal yang baik di dalam situasi sekarang ini? Apakah betul bahwa kita membiarkan kebohongan-kebohongan itu terjadi di dalam dunia ini? Dan lebih-lebih lagi, ketika terjadi demikian, banyak orang, khususnya juga Kristen, yang akhirnya mempunyai pemikiran yang salah. Banyak orang Kristen yang juga berpikir, pemerintah aja melakukan kesalahan, kenapa saya tidak boleh melakukan kesalahan? Sudahlah, korupsi kecil-kecilan itu biasa di dalam bangsa ini. Kalau pemerintah korupsi, kita sedikit-sedikit juga korupsi. Lihat DPR aja main judi online, kita pun juga sebenarnya tidak apa-apa main judi online. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Kristen yang pada akhirnya terjebak dan jatuh di dalam dosa. Dan sebenarnya di dalam situasi seperti itu, saya melihat bahwa hati manusia sesungguhnya punya kecondongan untuk melakukan dosa. Dan di dalam situasi yang ada, itu terus-menerus menambah dan membuat hati kita mempunyai kecondongan yang lebih lagi untuk melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu, di dalam situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Saya kira pernyataan Yesus ketika dia mengatakan akulah terang dunia menjadi jawaban bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, Yesus berkata akulah terang dunia, kita perlu memahami konteks apa yang terjadi pada saat itu. Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 tidak bisa dipisahkan dari pasal yang ke-7. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam pasal yang ke-7, Yesus pada saat itu sedang berjalan menuju ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Bapak Ibu, apa sih Pondok Daun itu? Apa perayaan ini? Bapak Ibu, perayaan ini berlangsung 7 hari lamanya. Dan di dalam perayaan ini mereka akan memperingati orang-orang Israel akan menuju ke Bait Allah dan tinggal di Bait Allah itu. Mereka akan memperingati 2 hal. Umat Israel pernah mengembara, jadi mereka mengingat bagaimana nenek moyang mereka bersama dengan Allah di padang gurun. Dan yang kedua adalah mereka mengucap syukur untuk hasil panen yang mereka peroleh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perayaan seperti itulah Yesus berkata, akulah terang dunia. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita belum bisa memahami secara pasti, tetapi saya ingin memberikan gambaran yang lebih lanjut. Di dalam perayaan Pondok Daun itu, di Bait Allah, khususnya di pelataran, kalau malam hari mereka itu akan memasang kandil, dan kandil itu berfungsi untuk menerangi. Kandil itu untuk menerangi. Jadi pada malam hari akan dipasang kandil, di mana kandil itu menerangi. Dan ketika penerangan itu terjadi, biasanya umat Israel itu akan menari dan sebagainya, untuk menunjukkan rasa sukacita mereka atas pemeliharaan Tuhan. Di dalam situasi seperti itulah Yesus berkata, akulah terang. Yang paling menarik, di hari terakhir, para penafsir, khususnya ada penafsir yang mengatakan begini, hari terakhir atau hari ke-7 waktu Pondok Daun ini dirayakan untuk terakhir kalinya, maka api itu atau sinar terang itu diredupkan. Waktu diredupkan sebagai penanda bahwa perayaan itu akan berakhir, saudara bayangkan, di pelataran tidak ada lampu apapun, apa yang terjadi? Kegelapan menyelimuti. Waktu kegelapan itu menyelimuti, Yesus berkata, akulah terang dunia.
Saudara, di tengah situasi yang gelap seperti itu, Yesus berkata, "Akulah terang dunia itu." Luar biasa bukan? Sebuah kalimat yang punya makna dalam di tengah situasi yang seperti itu. Di tengah kegelapan yang ada, Yesus berkata, "Akulah terang itu." Dia akan menyinari seperti kandil itu yang memberikan terang kepada umat Israel. Dia adalah terang itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami arti di dalam konteksnya, sekarang kita perlu memahami apa arti akulah terang dunia bagi kita sebenarnya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itu adalah sumber terang rohani kita. Yesus adalah sumber terang rohani kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus ketika mengatakan akulah terang dunia, kita memang perlu memahami konteks pada saat itu. Umat Israel pada saat itu sedang menantikan Mesias. Mereka sedang dijajah oleh Romawi. Mereka sedang mengharapkan adanya Mesias yang menolong mereka, membebaskan mereka. Mereka tidak berdaya, mereka putus asa di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka menyaksikan bahwa Romawi, kerajaan Romawi, rajanya, kaisarnya tidak berbuat benar. Mereka melihat bahwa para pemungut cukai melakukan pemungutan cukai yang jahat. Pajak yang dikenakan melebihi ketetapan yang ada. Di tengah situasi yang penuh dengan penderitaan, di tengah situasi yang penuh dengan keputusasaan, mereka berharap bahwa ada Mesias. Di tengah situasi seperti itu, Yesus berkata, "Akulah terang dunia itu." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah situasi yang dialami orang-orang Israel pada saat itu sama seperti kita, bukan? Kita tinggal di dalam bangsa Indonesia yang sedang di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kita melihat rasanya pemerintah kita ataupun juga berbagai elemen yang ada. Kok ada orang-orang yang berlaku jahat? Kok ada orang-orang yang bisa sekejam itu? Kita sudah menderita COVID yang kita lalui bersama-sama telah meruntuhkan hidup kita. Sekarang setelah pasca COVID, kita berharap bahwa Indonesia boleh bangkit, tetapi kenyataannya tidak demikian. Akhir-akhir ini seringkali pemerintah atau berita-berita mengatakan ekonomi kita sedang susah, ekonomi kita sedang lemah, daya beli masyarakat tidak ada. Kalau daya beli masyarakat tidak ada, bagaimana kita bisa hidup di dalam dunia ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah keputusasaan, di tengah penderitaan yang kita alami, Yesus berkata, "Akulah terang dunia itu." Ketika Yesus mengatakan akulah terang dunia itu, dia sesungguhnya menceritakan atau menyampaikan tentang misinya. Misi Tuhan itu berkaitan dengan tujuannya. Kehadiran Tuhan di dalam dunia ini punya tujuan. Tujuannya apa? Memberikan pengharapan di tengah dunia yang tidak punya pengharapan. Memberikan keselamatan, memberikan pembebasan di tengah himpitan dunia yang dipenuhi dengan dosa. Yesus datang sebagai pembebas. Yesus datang untuk memberikan pengharapan. Yesus akan melegakan. Yesus akan mendamaikan kita dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Itulah arti akulah terang dunia. Dia adalah sumber terang rohani kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah manusia yang memang melakukan banyak dosa. Kita seringkali melihat dengan kacamata kita yang berdosa terhadap dunia ini. Putus asa, tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan. Berapa banyak dari kita yang mungkin pernah berkata akhir-akhir ini, "Aduh, pekerjaan susah. Nggak tahu bagaimana ke depannya. Nggak tahu harus cari apa. Bagaimana saya bertindak? Apakah korupsi adalah jalan satu-satunya? Sudahlah menipu orang mungkin caranya." Saudara pernah berpikir demikian? Banyak orang di luar sana yang berpikir demikian. Mencuri, berbohong, melakukan manipulasi untuk merasakan kenyamanan dan di tengah situasi yang tidak baik-baik ini. Tapi Yesus mengajak kita bahwa dia adalah terang dunia, dia adalah sumber terang yang menerangi hati kita, menerangi rohani kita. Sehingga kita seharusnya tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya waktu saya merenungkan kalimat akulah terang dunia, saya teringat dengan kisah kejatuhan manusia.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam kejatuhan manusia, Kejadian 3 ayat yang ke-6. Waktu ular itu berbicara kepada perempuan itu untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan benar, perempuan ini mempunyai respon di ayat yang ke-6. Dia berkata begini, buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Pohon itu diminati karena memberi pengertian. Saudara, waktu merenungkan bagian ini, kita bisa melihat bahwa ternyata godaan dosa yang dialami oleh Hawa itu sesungguhnya juga berbicara tentang apa yang Yohanes katakan di dalam suratnya 1 Yohanes 2 ayat 16. Mari kita buka dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, Yohanes berkata seperti ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara lihat ada korelasinya. Waktu Hawa itu tergoda untuk melakukan dosa, dia pertama-tama mempunyai keinginan daging, di mana dia memandang bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ada keinginan daging untuk memakan. Keinginan daging di dalam kehidupan kita itu bisa terekspresikan di dalam perbuatan-perbuatan dosa, sebagaimana yang Paulus katakan di dalam Galatia pasalnya yang ke-5. Di dalam Galatia yang pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Saudara, banyak orang yang akhirnya tidak tahan dengan godaan dosa ini. Siapa di antara kita yang berani menjamin dan mengatakan bahwa setiap keinginan daging tidak ada di dalam diri kita? Saudara, saya yakin bahwa kita adalah manusia yang berdosa yang ternyata mempunyai nafsu kedagingan. Dan kita lanjut, Hawa bukan hanya melihat buah pohon itu baik, tetapi dikatakan buah pohon itu menarik untuk dipandang. Menarik untuk dipandang berarti adanya keinginan mata. Keinginan mata, Bapak Ibu Saudara sekalian, nafsu mata bagi pria dan wanita sekarang ini sepertinya mulai bersamaan begitu ya, tidak ada perbedaan. Kalau dulu banyak orang yang mengatakan kalau nafsu mata atau keinginan mata bagi pria biasanya apa? Melihat wanita-wanita cantik yang mungkin berpenampilan seksi dan sebagainya, bukan? Tetapi hari-hari ini kita menemukan pria bisa mempunyai ketertarikan dengan sesamanya. Pria punya ketertarikan dengan sesamanya. Bukan hanya pria tetapi wanita pun demikian. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, khususnya juga buat ibu-ibu, mana yang lebih tertarik? Nonton film China atau film Amerika? Wah, film Korea ya. Cowok-cowoknya ganteng ya. Wah, putih ya, kinclong begitu kan. Ini awet muda nih ya. Wah, kalau nonton itu, wah kita langsung melihat sosok pria yang idaman banget deh. Nah, bagi pria juga begitu ya. Lihat perempuan-perempuan cantik. Wah, ada keinginan mata di sana. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Keinginan mata bukan hanya berbicara melihat gender ataupun melihat lawan gender. Tetapi apa? Keinginan mata itu adalah apa? Shopping. Ayo Bapak Ibu ngaku, kalau ada diskon, tahan gak untuk tidak membeli? Ya. Wah, diskon. Apalagi kalau dibilang ya, Bu, beli nih, diskon 3 dapat 1. Wah, kita udah mikir-mikir ya, 3 dapat 1 nih. Harganya berapa? Harganya 120.000. Oh, kalau beli 3 120.000 ya. Kalau beli 2 berapa? 120.000 juga. Oh, kalau gitu saya beli 3 deh. Begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, belum tentu produknya kita pakai. Belum tentu produknya kita gunakan. Tetapi kalau udah dengar diskon, wah, itu dompet larinya kenceng, sekencang motor. Ya, kita keluarkan secepat mungkin. Ada rasa keinginan mata, wah harus beli nih secepat mungkin. Nah, yang ketiga, ketika
Hawa itu mengatakan pohon itu diminati karena memberikan pengertian, kita sesungguhnya bisa melihat bahwa ternyata di dalam 1 Yohanes 2 itu berbicara tentang keangkuhan hidup. Setiap diri kita sebenarnya adalah makhluk yang sudah berdosa, yang mempunyai kecondongan untuk menonjolkan diri dan meminta pengakuan orang lain. Dan tanpa sadar kita jatuh di dalam kesombongan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di antara kita yang tidak bisa mengatakan 3 hal ini tidak pernah terjadi dalam hidup kita? 3 hal ini tidak pernah saya tergoda. Waktu kita mengatakan saya tidak tergoda, sesungguhnya kita sedang sombong. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal ini yang menjadi godaan dosa bagi manusia, membuat manusia tidak bisa lepas dari namanya dosa. Kita tidak bisa lepas dari nafsu kedagingan, kita tidak bisa lepas dari nafsu mata, kita tidak bisa lepas dari keangkuhan hidup. Di dalam situasi kita yang tidak bisa lepas seperti itu, Yesus melakukan sebaliknya. Saudara ingat bahwa waktu Yesus dicobai, bukan? Waktu Yesus dicobai oleh iblis, bukankah 3 godaan ini juga muncul? Digodai, iblis menggodai Yesus. Ketika iblis mengatakan, ubahlah batu menjadi roti. Bukankah itu berbicara keinginan daging? Bukankah pada saat itu Yesus sedang berpuasa? Dan bukankah hasrat seorang yang berpuasa adalah ingin makan, bukan? Di saat itu iblis menggoda, Yesus mengatakan, ubahlah batu menjadi roti ini. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Lalu Yesus diangkat ke bait Allah di pinggiran. Lalu iblis mengatakan, jatuhkanlah dirimu. Saudara, bukankah jatuhkanlah dirimu itu adalah perbuatan keangkuhan? Seakan-akan dia hebat, seakan-akan dia mau menunjukkan bahwa dia bisa. Meskipun memang dia bisa, Yesus tidak melakukannya. Karena bukan godaan dosa yang dia inginkan. Yang ketiga, bukankah Yesus juga dibawa oleh iblis melihat seluruh kerajaan dan semua kemegahannya? Dan iblis mengatakan, aku akan memberikan itu semua. Bukankah kemegahan itu berbicara tentang keinginan mata? Bukankah itu berbicara tentang hasrat untuk mendapatkan lebih, untuk memperoleh hal-hal yang tidak semestinya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus melakukan yang sebaliknya. Yesus tidak berdosa. Yesus berlawanan dengan manusia berdosa. Dan ketika Yesus tidak berdosa, dia menunjukkan bahwa sebagai manusia, sesungguhnya dia adalah manusia sempurna untuk menembus kita dan menjadi teladan bagi kita. Oleh karena itulah, Yesus adalah sumber terang bagi kita. Maka terang itu di dalam hati kita, dia akan menyadari dosa-dosa kita. Dia akan memberikan terang supaya kita sadar akan dosa-dosa kita. Dan terang itu seharusnya membuat kita lebih menyukai Tuhan ketimbang terus-menerus berbuat dosa. Terang itu seharusnya membuat kita semakin mencintai Allah itu, bukan dosa-dosa itu. Terang itu menyinari kita supaya kita tahu kita telah salah. Dan di dalam Yesus itu yang adalah terang, ada jaminan penebusan, ada pengharapan, ada sesuatu yang pasti dijanjikan dan akan tergenapi di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Yesus adalah terang bagi kita, bukankah seharusnya kita hidup di dalam terang itu? Kita mau membiarkan Tuhan, terangilah hatiku yang penuh dengan dosa ini. Tuhan, mampukanlah aku supaya aku dapat melawan dosa-dosa itu. Aku adalah orang yang berdosa dan aku meminta Tuhan untuk menolong aku. Saudara, kapan terakhir kali kita berdoa, bergumul dengan dosa-dosa kita? Saudara, kapan terakhir kali kita meminta agar terang itu menyinari hati kita? Kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara sekalian kita serius hidup benar di dalam terangnya di dalam kehidupan ini? Kapan terakhir kali? Saudara, celakalah kalau ternyata itu sudah sangat lama kita lakukan. Bukan baru-baru ini. Itu berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa sadar ataupun secara sadar kita sedang lebih menikmati dosa-dosa itu ketimbang terang itu sendiri.
Kalau kita serius untuk hidup di dalam sumber terang itu, maka seharusnya kita meminta, Tuhan bersihkanlah dosa-dosaku. Tuhan bersihkanlah keinginan dagingku. Tuhan bersihkanlah keinginan mataku. Tuhan bersihkanlah keangkuhan hidupku. Tuhan mampukan aku. Tuhan tolong aku. Saudara, ketika kita berseru seperti itu, maka sesungguhnya hati kita yang adalah rumah, yang boleh saya katakan seperti rumah, hati kita itu dibersihkan oleh Tuhan, akan dimurnikan oleh Tuhan. Dosa itu sama seperti hewan kecil yang sangat imut di dalam animasi atau di dalam kartun, tetapi paling menjijikan di dalam hidup kita. Binatang itu ada di rumah kita, mungkin ada saat ini ataupun tidak ada, ya puji Tuhan, binatang itu adalah ini. Saudara, tikus itu kalau ada di rumah kita itu menjengkelkan. Waktu kita tangkap satu tikus, kita merasa beres. Tapi tikus itu cepat berkembang biak, bukan? Ada di mana-mana. Dan ketika tikus itu berkembang biak, itu seperti dosa-dosa yang menjalar di dalam hati kita. Dan ketika dosa itu menjalar di dalam hati kita seperti tikus-tikus seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau rumah kita dipenuhi dengan tikus, kita tidak bisa menanganinya, kita akan memanggil apa? Pembasmi tikus. Orang yang ahli untuk membasmi tikus. Dan orang yang ahli itu untuk membasmi dosa-dosa kita adalah siapa? Kristus. Kristus sanggup untuk membasmi dosa-dosa kita. Kristus sanggup untuk memberikan pengharapan di tengah ketidakharapan kita. Waktu kita berdosa, kita seringkali pesimis di dalam perjalanan hidup ini. Waktu kita berdosa, kita melihat dunia ini di dalam situasi yang begitu tidak enak, sehingga rasanya menjalani hidup ini tidak ada semangatnya. Tetapi seharusnya ketika terang itu ada di dalam hati kita, kita optimis bahwa Tuhan memegang kendali dunia ini, bahwa Tuhan itu akan mengatur kehidupan kita, bahwa Tuhan menjanji akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Bukankah itu yang dijanjikan oleh Tuhan? Kalau Tuhan sudah berjanji demikian, bukankah kita akan hidup sebagai orang-orang yang bersuka cita di tengah penderitaan? Saudara, saya banyak ketemu dengan orang-orang Kristen yang serius di dalam imannya. Waktu dia serius di dalam imannya, waktu di dalam situasi yang susah, dia akan tetap bersuka cita. Saudara, saya kenal dengan satu pengusaha yang cukup terkenal di Indonesia ini. Dia membangun satu pabrik yang cukup besar bermain di otomotif. Dia katakan begini, 2 tahun waktu COVID, itu perusahaannya rugi besar. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa survive di dalam perjalanan ke depannya. Tetapi yang dia percaya, bahwa dia tetap akan bersandar pada Tuhan. Saudara, saya tahu dan saya pernah diundang untuk pelayanan. Setiap harinya, khususnya hari Jumat, perusahaan ini akan mengadakan doa bersama. Karyawannya diminta untuk bersama-sama beribadah. Perusahaan ini dia kelola hanya untuk Tuhan dan dia bersandar pada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Waktu 2 tahun COVID dia rugi besar. 2 tahun kemudian dia bisa melihat dia punya keuntungan dan keuntungannya itu menutupi kerugiannya. Dia katakan waktu ruginya banyak. Tetapi waktu untung, keuntungannya menutupi rugi. Balance. Yang artinya Tuhan pelihara. Saudara, banyak orang-orang di luar sana yang tidak berpengharapan akan merasa mengeluh, akan menyalahkan Tuhan ataupun meninggalkan imannya. Tetapi orang Kristen yang serius, yang ada terang Tuhan itu di dalam hidupnya, dia akan berjalan tetap bersuka cita di dalam hidup ini meskipun susah. Yang kedua, apa arti perkataan akulah terang dunia bagi kita? Yang kedua adalah Yesus adalah sumber kebenaran bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata seperti ini di ayat yang ke-12. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Lalu di ayat yang ke-13, orang-orang Farisi bertanya dan berkata kepada Yesus,
Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Nah saudara, pada saat itu Yesus berdialog dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi menggunakan persepsi manusia, ukuran hukum manusia untuk menilai Yesus. Tetapi Yesus sebenarnya tidak pernah menghakimi, karena penghakimannya itu adalah benar sebenarnya. Dan dia tidak memakai ukuran manusia atau hukum manusia. Yang dia kenakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah hukumnya Allah. Dan itu sebenarnya berbicara bahwa apa yang dikatakannya, bahwa dia adalah terang Tuhan, maka dia adalah sumber kebenaran bagi dunia ini. Dunia ini sudah rusak, dunia ini sudah penuh dengan dosa. Dan di dalam situasi seperti itu perlu ada kebenaran yang terus mengatakan ini benar, ini salah, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menunjukkan apa yang benar, apa yang salah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus adalah terang bagi kita, maka seharusnya di dalam hidup kita, kita pun mengenakan kebenaran itu di dalam hidup kita. Kehidupan kita yang berdosa itu sesungguhnya membuat diri kita tidak memiliki arah. Kita tidak memiliki tujuan hidup. Kita tidak memiliki makna kehidupan. Saudara, pernahkah kita berpikir kembali waktu kita belum percaya kepada Tuhan? Apa tujuan hidup kita? Apa makna hidup kita? Apa arah hidup kita? Saudara, waktu kita belum percaya pada Tuhan atau orang-orang belum percaya kepada Tuhan, maka biasanya orang-orang akan mengatakan begini, aku hidup supaya menjadi kaya. Kalau aku kaya, aku bisa mendapatkan segalanya. Bukankah itu berbicara arah hidup untuk diri sendiri, untuk memuaskan diri sendiri? Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, uang itu tidak pernah bisa memuaskan hati manusia. Uang itu tidak akan pernah bisa membuat diri kita nyaman di dalam perjalanan hidup ini. Berkali-kali di dalam Alkitab ataupun juga di dalam kehidupan orang Kristen, kita menemukan bahwa ternyata orang yang semakin punya banyak duit itu bisa saja semakin gelisah di dalam hidupnya. Orang yang banyak duit belum tentu akan nyaman. Dia merasa akan khawatir, nanti diincar pajak, nanti dirampok, nanti akan dibunuh. Coba perhatikan, banyak orang-orang yang kaya harus menyewa satpam, menyewa orang-orang yang bisa memberikan keamanan baginya. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh kaya, begitu. Tetapi kekayaan itu bukanlah arah hidup kita, bukan tujuan hidup kita. Dan di dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita belum mempunyai arah hidup kita, kita belum tahu tujuan hidup kita, terang Kristus itu hadir sebagai sumber kebenaran kita. Atau dengan kata lain, kita perlu mengikuti terang itu, sebagaimana pada saat itu Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api di padang gurun. Coba bayangkan, waktu Yesus mengatakan, akulah terang dunia, itu pada saat perayaan Pondok Daun. Pondok Daun itu dirayakan untuk mengingat perjalanan umat Israel pada masa lampau bersama dengan Tuhan di padang gurun. Di padang gurun itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu menyediakan tiang awan dan tiang api. Maka terang itu adalah terang yang akan menuntun kita. Terang itu akan terus mengawal hidup kita. Dan terang itu, kalau ada di dalam hati kita, kita memerlukan dua aspek, percaya dan patuh. Kita percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu merujuk pada dirinya yang adalah firman. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bahwa Yesus adalah firman itu. Yesus adalah terang. Yang kedua, merujuk pada ajarannya. Ajarannya adalah kebenaran, bukan hal-hal yang baik, tetapi kebenaran. Berarti berbicara sesuatu hal yang pasti, sesuatu hal yang benar, bukan setengah benar. Jadi waktu kita membuka hati, meminta agar Tuhan menerangi hati kita, kita percaya dan patuh, kita melihat cara hidupnya dan mengikuti ajarannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita meminta agar kebenaran Tuhan itu ada di dalam hati kita dengan melihat cara hidupnya, dengan mengikuti ajarannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya kita mengandalkan firman ini
di dalam perjalanan hidup ini. Saudara, saya mau gambarkan orang yang menggunakan firman Tuhan itu seperti seorang yang menggunakan Transjakarta dalam perjalanan hidupnya. Saudara pernah ke Jakarta? Sering ya. Jakarta macet? Macet ya, apalagi kalau banjir kayak kemarin kan? Ya. Banjir sih macet ya. Saudara, kalau banjir atau misalkan dalam kondisi yang biasa pun, Jakarta itu macetnya luar biasa. Tapi syukur pada Tuhan, Transjakarta adalah mempunyai jalur bus yang paling lancar. Ya, kalau kita pernah menggunakan Transjakarta, saya pernah menggunakan Transjakarta, saya sangat senang ya, karena itu waktu itu on time dan lancar. Ya, waktu gubernur sangat adil, maka jalur busway itu tidak boleh dilalui oleh siapapun. Ya, sehingga Transjakarta itu jalur yang paling lancar. Nah, saudara, saya mau gambarkan begini. Orang yang menggunakan firman Tuhan dalam hidupnya, dia sesungguhnya seperti sedang menaiki Transjakarta. Perjalanan yang mulus, lancar, sesuatu hidup yang menyenangkan, penuh dengan sukacita. Tetapi seorang yang hidupnya tidak menggunakan firman Tuhan, itu sama seperti orang yang bermacet-macetan. Saudara, siapa di sini yang pernah naik Metro Mini dan Kopaja? Pernah? Saudara, saya pernah naik Kopaja dan Metro Mini waktu di STTAA. Ya, kalau zaman sekarang tidak ada Kopaja dan Metro Mini. Tetapi zaman dulu Kopaja dan Metro Mini adalah alat transportasi yang paling bagus karena cepat nyampainya, tetapi juga cepat kita kembali ke rumah Bapa. Kenapa demikian? Karena kalau naik Kopaja itu hati kita deg-degan. Ya. Itu sopir kalau kendarain kayaknya nggak ada injakan remnya itu. Ya. Terancam hati kita, terancam jiwa kita. Tetapi kita berharap cepat sampai. Saudara pernah naik Kopaja? Saya pernah naik Kopaja. Tetapi saya tidak punya sukacita. Saya tidak punya ketenangan. Tapi waktu saya naik Transjakarta, saya bisa duduk. Saya tahu akan nyampe tepat waktu. Orang yang mengandalkan firman, dia naik seperti Transjakarta itu. Dia akan hidup di dalam kebenaran. Ada sukacita, ada kenyamanan, ada rasa kepuasan tersendiri. Berbeda dengan naik Kopaja. Mudah-mudahan ke rumah Bapak ya. Tidak ada kenyamanan, tidak ada rasa nyaman, tidak ada sukacita, adanya kekhawatiran. Orang yang naik Kopaja itu sama seperti orang yang tidak mengandalkan firman Tuhan. Kalau kita mengandalkan terang itu sebagai kebenaran kita, mari mulai kembali, bukalah Alkitabmu, belajarlah firman Tuhan, kembali untuk mendalami firman Tuhan ini. Saudara, berkomitmenlah supaya tahun ini pengenalan kita pada Tuhan itu semakin bertumbuh. Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya yang mungkin bersifat stabil begitu-gitu saja. Kita tidak terlalu mengenal Tuhan. Pokoknya datang ibadah cukup, tetapi setiap harinya kita tidak pernah membaca merenungkan firman Tuhan. Jangan seperti itu lagi. Gunakanlah, kenakanlah firman Tuhan ini. Bacalah, renungkanlah. Amatilah apa yang Tuhan lakukan dan seperti apa Tuhan di dalam hidup ini. Yang pada akhirnya membuat kita bisa mengenakan kebenaran itu di dalam perjalanan hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau terang itu sudah datang menyinari kita, marilah kita terus bersumber kepadanya. Dia adalah sumber terang yang menerangi rohani kita. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa, tetapi hiduplah di dalam terang. Kalau dia adalah terang yang telah menyinari kita, dan kita tahu bahwa dia adalah kebenaran itu, mari kenakanlah kebenaran itu. Bukalah Alkitab, bacalah firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami telah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami telah melihat bahwa Yesus adalah terang dunia yang menerangi manusia-manusia yang berdosa, yang penuh dengan keputusasaan dan penuh dengan kesengsaraan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyadari hidup kami tidak jauh berbeda dengan orang-orang Israel pada saat itu. Hidup kami ya Tuhan di dalam dunia yang penuh dengan keputusasaan ini. Dunia yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Ketika kami melihat di sekitar kami ya Tuhan, kami merasa bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Tetapi kami puji syukur memanjatkan kepadamu karena Engkau telah datang menyinari dunia ini, bahkan menyinari hati kami, sehingga hidup kami ya Tuhan, hidup kami yang penuh dengan dosa sekarang telah diterangi oleh Tuhan, sehingga kami sadar akan dosa-dosa kami dan kami mau bertobat dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami memohon Tuhan mampukan kami supaya kami pun juga boleh membawa terang itu di dalam dunia ini. Kami mengenakan kebenaran itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mampukanlah kami supaya kami tidak lagi berbuat dosa, kami tidak lagi mencuri, berbohong, bersaksi dusta, ataupun juga mengingini hal-hal yang lain. Tetapi yang kami lakukan adalah kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin.